terhormat kami propos beserta anggotanya. Yang terhormat rekan-rekan media baik cetak, online, TV yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya kami minta maaf yang waktunya dijadwalkan jam 10, tapi karena satu dan lain hal kita baru bisa laksanakan saat ini. Baik rekan-rekan, untuk press release yang pertama yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk TKP di Jalan Andi Mape Timbusang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Desa Tene, Kabupaten Pangkep. Untuk waktu kejadiannya itu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk pelapor Ibu Nurdina Asnawi, ini ibu kandung daripada korban. Sedangkan untuk korban itu Muhammad Rajab Wira Mahardika, umur 4 tahun, pekerjaan pelajar, anak ketiga. Untuk tersangka lelaki Jenny Andreas, umur 30 tahun, pekerjaan wira swasta, hubungan dengan korban dan pelapor yaitu bapak kandung. Untuk saksi-saksi yaitu Bayu Nugraha, anak pertama daripada pelapor. Yang kedua Nanang Nargasali, umur 30 tahun, hubungan dengan pelapor yaitu paman pelapor. Untuk kronologisnya yang bacakan itu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 17.20 WITA, pelapor membawa korban dan kedua saudara korban yaitu Bayu dan Isra untuk membeli biskuit di warung terdekat di rumahnya. Sepulang dari warung dan tiba di rumah korban, bersama saudaranya bermain sambil memakan biskuit di luar rumah. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, korban beserta saudaranya disuruh masuk oleh pelapor dikarenakan sudah masuk waktu ba'da maghrib. Kemudian pelapor pergi membeli beras. Pada pukul 18.30 WITA, korban masih memakan biskuit di atas kasur, sehingga saudara korban yang bernama Isra mengatakan kepada tersangka, "Makan biskuit Rajab di tempat tidur." Kemudian tersangka melihat korban lalu menarik korban dari atas kasur kapuk ke atas kasur spring bed sambil mengatakan, "Kenapa kau makan biskuit di tempat tidur? Banyak nanti semut." Lalu tersangka mengambil sapu lidi kemudian memukul korban menggunakan sapu lidi berulang kali sehingga korban menangis kesakitan. Lalu pada pukul 19.00 WITA pelapor tiba di rumah, kemudian tersangka menyampaikan kepada pelapor, "Sudah saya pukul anakmu." Lalu keesokan paginya pelapor melihat kondisi badan anaknya mengalami luka memar dan luka lebam. Untuk hasil visum atau pemeriksaan, terdapat luka lecet pada bibir, terdapat luka lebam pada bawah mata kanan, luka memar pada telinga, luka memar pada pipi sebelah kiri, luka memar pada pundak kanan, luka memar pada lengan kanan, luka memar pada tangan kanan, luka lebam pada pinggang, luka memar pada betis kanan. Untuk barang bukti yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban yaitu sapu lidi dengan panjang kurang lebih 50 cm, rekan-rekan yang ada di depan. Untuk hasil penyidikan, pelaku atau tersangka tidak memiliki pekerjaan sehingga hanya di rumah merawat ketiga anaknya dikarenakan tidak mau bekerja, sehingga istrinya yang bekerja dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan ketiga anaknya. Namun istrinya baru melaporkan kejadian tersebut dikarenakan sudah tidak tahan melihat perbuatan tersangka. Baik, demikian rekan-rekan untuk kronologis dia banyak besar, keras. kepit masuk bisa saja. Silakan ada lagi? Sudah berapa lama? Sejak
Ada laporannya sejak kapan? Selama kejadian ini KDRT yang dilakukan oleh tersangka JA ini, jadi memang ini sifatnya dia memiliki temperamen yang tinggi dan memang beringatkan terhadap keluarganya. Jadi memang dari umur anaknya masih bayi, dia itu sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan istri. Dari penyakitnya? Kalau penyakit kami belum Ada. Pondok. Dari mana? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi adapun ancaman hukumannya itu penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 16 juta rupiah. 5 tahun dan yang jadi korban itu 4 tahun. Dekat-dekat. Sudah beberapa tahun dia sudah nganggur. Mungkin karena COVID. Jadi kerja apa itu? Ya, Go. Bisa dijelaskan sedikit kronologinya? Rumah? Ya. Nah, jadi terkait kronologis kejadian ini tersangka itu memarahi anaknya yang sedang makan biskuit di tempat tidur. Jadi pada saat itu anak ini korban makan di tempat tidur dan kemudian tersangka mengetahuinya sehingga tersangka mungkin emosi dan kemudian memukul korban dengan menggunakan pukul ini. Luka yang dialami anaknya sendiri. Untuk luka ada beberapa memar di badan, terus di bibir, di telinga juga ada, di betis juga ada. Jadi semua itu keterangannya dipukul. Selain fisik dan trauma yang dialami korban? Kalau untuk sementara pasti kalau trauma pasti korban trauma. Cuman mungkin sekarang sudah mulai membaik. Siap. Untuk anaknya sendiri umur berapa, Pak? Untuk anak umur 4 tahun korban. Untuk keseharian pelaku ini bekerja tidak bekerja apa gitu? Kalau pelaku ini sebenarnya tidak bekerja, jadi mereka dia memang tugas untuk merawat anak. Anaknya sendiri ada berapa, Pak? Untuk anak ini ada 3 orang, anak kandungnya semua. Itu yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 5 tahun, dan ini korban umur 4 tahun. Untuk ancaman hukumannya, Pak? Untuk ancaman hukuman itu 5 tahun penjara. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Untuk pemukulannya sendiri Pak ini baru pertama kali atau sudah sering terjadi Pak di Pulau? Kalau menurut keterangan dari saksi dan juga dari kandungnya korban, bahwa memang pelaku ini keteramen. Jadi memang sering memukul baik itu anaknya dan istrinya. Yang melapor ini istri. Yang melapor ini ya istrinya, ibu korban, bukan korban. Ini kapan kejadiannya? Kejadiannya ini hari Sabtu tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 30. Kalau penangkapannya tinggal di tanggal berapa? Langsung hari itu juga kita amankan.